Semua ilusi mengenai kebijakan ganda Donald Trump perlahan runtuh. Presiden Amerika secara terbuka menyerukan perubahan rezim di Kiev, melabeli Zelensky sebagai diktator dan menegaskan bahwa Ukraina seharusnya tidak pernah memasuki perang ini, yang merupakan salah satu pernyataan paling tidak masuk akal sepanjang konflik ini. Dengan asumsi Trump tidak sedang memainkan permainan poker yang aneh, konsekuensi dari kata-kata ini sangatlah kritis. KTT di Munich, Paris, Riyadh, Istanbul, pasukan Eropa di Ukraina, romansa Amerika dengan Rusia, upeti sumber daya, pengaturan internasional dipenuhi ketegangan. Hari-hari ini menulis sejarah dan apa yang diputuskan sekarang akan memiliki implikasi mendasar untuk beberapa dekade mendatang. Mari kita coba menyusun teka-teki yang kacau ini menjadi satu kesatuan yang koheren dan mencari solusi realistis untuk menjelajahi labirin ini. Selamat datang di 20th Report. Begitu banyak hal yang terjadi sehingga sulit untuk menentukan titik awal yang tepat. Mari kita mulai dengan Munich. Seluruh pertemuan puncak berlangsung di bawah perintah perwakilan pemerintahan Trump yang menyerang politisi Eropa, tidak hanya karena kepasifan strategis mereka tetapi juga karena nilai-nilai yang membimbing mereka. Wakil Presiden AS J.D. Vance secara khusus menonjolkan dirinya dengan menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan ancaman eksternal terhadap Eropa, tetapi lebih pada politik internalnya. Kadang-kadang pernyataannya memang menyentuh banyak penderitaan Eropa, namun pada saat yang sama kata-katanya sesuai dengan agenda banyak partai ekstremis seperti AfD. Orang-orang Eropa mendengarkan Vance dalam keheningan yang tercengang saat ia secara langsung menantang legitimasi sosial mereka. Seperti yang dirangkum Gideon Rahman dalam Financial Times, jika Vance berharap untuk membujuk audiensnya, alih-alih sekedar menghina mereka, ia gagal. Bahkan, pidatonya menjadi bumerang yang spektakuler, meyakinkan banyak pendengar bahwa Amerika sendiri kini menjadi ancaman bagi Eropa. Seorang diplomat senior berkata, sekarang sangat jelas, Eropa sendirian. Ketika saya bertanya apakah ia kini menganggap AS sebagai musuh, ia menjawab, ya. Diskusi di balik layar pada konferensi Munich cukup banyak dan pesan umum mereka sederhana. Kita hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Eropa harus bertindak secara independen. Tidak ada yang bisa dikesampingkan. Dengan setiap kata, Vance dan rekan-rekannya memperkuat kesan di antara para pengamat bahwa jaminan dan pendekatan Amerika terhadap masalah Ukraina menjadi semakin tidak stabil. Yang terpenting, Vance membawa ke Munich apa yang disebut perjanjian sumber daya yang diharapkan Trump untuk ditandatangani Zelensky. Zelensky tidak melakukannya dan sulit untuk menyalahkannya. Tawaran itu benar-benar menyinggung. Rinciannya diungkapkan oleh The Telegraph dari Inggris. Perjanjian tersebut akan menetapkan bahwa 50% dari semua pendapatan yang diterima Ukraina dari ekstraksi sumber daya dan 50% dari nilai semua lisensi di masa mendatang akan diberikan kepada Amerika Serikat. Selain itu, kontrak tersebut mencakup klausul bahwa Ukraina harus terlebih dahulu membayar warga Amerika sebelum menyimpan apapun untuk diri mereka sendiri. Dan ini tidak terbatas pada logam tanah jarang, tetapi juga gas, pelabuhan, dan infrastruktur strategis lainnya. Semuanya akan tunduk pada hukum New York. Sebaliknya, perjanjian tersebut tidak menawarkan jaminan keamanan yang samar-samar bagi Kiev. Dengan kata lain, ini akan menjadi kolonisasi kontemporer yang sebanding dengan beban yang dibebankan pada pihak yang kalah dalam perang di mana mereka menjadi agresor. Penulis artikel tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ganti rugi yang akan dibayarkan Ukraina kepada Amerika akan lebih tinggi daripada yang dibebankan pada Jerman setelah Perang Dunia Pertama atau Kedua.
Meskipun Zelensky dengan cepat membantah informasi tersebut untuk menghindari persetujuan apapun, Donald Trump mengatakan kepada Fox News bahwa Ukraina pada dasarnya setuju untuk mentransfer 500 miliar dolar. Mereka memiliki tanah yang sangat berharga dalam hal logam tanah jarang, minyak dan gas, dan hal-hal lainnya, katanya. Penolakan Zelensky kemungkinan merupakan pukulan yang ingin dibalas Trump di hari-hari berikutnya. Mengenai hal ini, pertimbangkan juga artikel Javier Blas di Bloomberg. Apa yang diklaim Blas? Bahwa meskipun Ukraina memang memiliki sumber daya mineral yang berharga, estimasi mengenai logam tanah jarang terlalu dilebih-lebihkan. Tidak ada dasar untuk klaim bahwa logam tersebut bernilai mendekati 500 miliar dolar. Total produksi REM global tahunan hanya bernilai 15 miliar dolar, yang mana Ukraina tidak berkontribusi bahkan 1%. Amerika mungkin telah menyadari hal ini, sehingga memperluas kesepakatan tersebut untuk secara efektif mencakup semua cabang dan sumber daya strategis negara tersebut. Setelah akhir pekan di ibu kota Bavaria, para diplomat dunia bubar dari seluruh dunia. Beberapa pemimpin Eropa melakukan perjalanan ke Paris, tempat para perwakilan dari Prancis, Jerman, Inggris Raya, Polandia, Spanyol, Belanda, Italia, dan Denmark berkumpul. Tidak dicantumkannya Rumania menimbulkan kekesalan di Bukares. Tidak dicantumkannya negara-negara sayap lainnya seperti Swedia atau Finlandia juga aneh. KTT tersebut merupakan respons terhadap tantangan yang diajukan oleh warga Amerika di Munich beberapa hari sebelumnya. Meskipun perwakilan negara Eropa sepakat untuk menghadapi tantangan tersebut secara konstruktif, KTT tersebut pada awalnya tidak menghasilkan terobosan apapun. Banyak kata yang diucapkan tentang perlunya perubahan dan kepemimpinan yang mendesak, tetapi yang penting adalah tindakan konkret. Orang Eropa harus berinvestasi lebih baik, lebih banyak, dan secara kolektif dalam keamanan dan pertahanan mereka, baik untuk saat ini maupun di masa depan, kata Emmanuel Macron pada platform X. Meskipun demikian, rincian spesifikasi mulai muncul dalam beberapa jam berikutnya. Pertama, gagasan pengiriman tentara Eropa ke Ukraina yang sebelumnya diusulkan oleh Amerika diperbincangkan lagi. Kontingen Eropa secara teoritis akan menstabilkan potensi perjanjian perdamaian dan memberikan keamanan bagi Kiev. Masalah ini memecah belah negara-negara Eropa. Inggris dan Prancis mendukung. Polandia, Jerman, dan hampir semua negara yang berbatasan dengan Rusia menentangnya. Kedua, media mulai menyebarkan berita tentang dana besar sebesar 700 miliar euro yang mungkin dialokasikan Eropa untuk mendukung Ukraina. Informasi tersebut berasal dari Berliner Zeitung, Jerman. Ini adalah perkembangan penting yang akan kita bahas kembali. Selain itu, Uni Eropa berencana untuk menarik diri dari agenda defisit berlebihan yang tidak masuk akal yang sebelumnya menghukum pengeluaran berlebihan untuk pertahanan. Akhirnya, sesuatu yang mereka sepakati adalah sanksi yang lebih ketat. Paket ke-16 terutama ditujukan kepada produsen aluminium Rusia yang bertanggung jawab atas 6% impor material Eropa. Selain itu, sanksi yang ditujukan kepada armada bayangan Rusia diperluas. Hal terpenting yang dapat diambil dari pertemuan Paris dan sikap umum Eropa adalah bahwa Eropa harus menjaga dirinya sendiri. Hal ini sendiri merupakan hal yang positif karena seruan untuk bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri telah tiada henti. Banyak hal akan bergantung, sekali lagi, pada kemauan politik dan tindakan konkret, tetapi secara deklaratif, Eropa berpaling dari upaya Amerika untuk perdamaian yang rapuh dengan cara apapun dan berupaya menemukan solusi. Mengatakan terlambat akan menjadi pernyataan yang meremehkan, tetapi arahnya menjanjikan. Setelah pertemuan di Paris pada hari Senin, hari Selasa merupakan putaran pertama perundingan bilateral antara Washington dan Moskow. Fakta bahwa negosiasi langsung dilakukan dengan pihak penyerang tanpa korban, yaitu Ukraina, atau aktor yang tanpanya pemahaman tidak mungkin terjadi, yaitu Eropa,
jelas menggambarkan sikap Amerika. Delegasi AS terdiri dari Michael Waltz, penasihat keamanan nasional, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, dan Steve Witkoff, utusan khusus untuk Timur Tengah yang didelegasikan untuk berunding dengan Rusia. Sementara Keith Kellogg akan fokus secara eksklusif pada komunikasi dengan Kiev. Omong-omong, Kellogg muncul di Kiev keesokan harinya, meskipun mandatnya sekarang dianggap meragukan. Rusia mengutus Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, penasihat Presiden Yuri Ushakov, dan Kirill Dmitriev dari Dana Investasi Keamanan. Pembicaraan selama 4,5 jam, sekali lagi tidak secara resmi menghasilkan deklarasi terobosan, tetapi komunikasi yang terjalin sangat mengesankan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan awal, termasuk penunjukan duta besar baru. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, para pihak secara tentatif menyetujui rencana perdamaian 3 bagian yang diusulkan oleh Amerika yang akan dimulai dengan gencatan senjata, selanjutnya pemilu di Ukraina, dan akhirnya penandatanganan rencana perdamaian. Apa yang paling mencolok dari komunikasi Departemen Luar Negeri yang dipimpin Rubio adalah niat yang dinyatakan untuk menciptakan peluang ekonomi dan investasi baru antara AS dan Rusia yang akan muncul setelah konflik berakhir dengan sukses. Dengan kata lain, Amerika membahas kerjasama ekonomi masa depan dengan negara yang secara terbuka melanggar semua aturan kerjasama internasional yang ada dan diberi imbalan atas invasi tersebut. Hal ini dapat dibandingkan dengan skenario hipotetis di mana Tiongkok setelah berhasil menginvasi Taiwan dan menghancurkan pangkalan Amerika di Guam atau Okinawa, diundang oleh orang Eropa untuk kerjasama mendatang yang membuahkan hasil. Apa yang mungkin dimaksudkan Rubio? Menurut bocoran, Rusia dapat menawarkan akses kepada Amerika ke sumber daya mereka dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Sebelum perang, raksasa minyak Amerika ExxonMobil terlibat dalam ekstraksi di Pulau Sakhalin milik Rusia. Dmitriev yang hadir dalam pembicaraan tersebut mencatat bahwa sebelum sanksi, perusahaan minyak Amerika menjalankan bisnis yang sangat sukses di Rusia dan menurut pandangannya kehilangan sekitar 300 miliar dolar karena pembatasan. Kami yakin bahwa pada suatu saat mereka akan kembali karena mereka tidak ingin melepaskan kesempatan untuk mengakses sumber daya alam Rusia yang ditawarkan oleh Rusia, kata orang Rusia itu. Kegagalan perundingan sumber daya dengan Ukraina dan dorongan dari Rusia mendorong Presiden Amerika ke dalam keadaan agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Zelensky. Setelah pertemuan puncak tersebut, Donald Trump melontarkan serangkaian tuduhan dan ancaman terhadap Presiden Ukraina. Pesannya sederhana, Trump ingin menyingkirkan Zelensky. Terkait dengan tidak diikutsertakannya Ukraina dalam perundingan, Trump menyatakan bahwa mereka memiliki waktu 3 tahun untuk berunding dan bahwa perang hanya dapat dihindari dengan mengorbankan sedikit kehilangan wilayah. Ketika ditanya tentang pemilu di Ukraina, Trump mengklaim Zelensky memiliki dukungan 4% di negara tersebut dan bahwa Rusia tidak menghancurkan Kiev hanya karena mereka tidak mau. Hal ini menjadi lebih menarik dari sana. Trump menambahkan bahwa Amerika mengirim bantuan sebesar 350 miliar dolar ke Ukraina yang setengahnya dicuri. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa Ukraina tidak seharusnya memulai perang ini. Akhirnya, pada hari Rabu, dalam sebuah posting di Truth Social, ia menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu yang merupakan puncak dari hukuman gantung massal terhadap Presiden Ukraina tersebut. Untuk mengklarifikasi misinformasi, dukungan untuk Zelensky di Ukraina melebihi 50% dan lebih tinggi daripada dukungan untuk Trump di AS. Selain itu, seperti yang dicatat Adam Ebenhart, sejak Putin memerintah Rusia, Ukraina telah memiliki 5 presiden, Kuchma, Yushchenko, Yanukovych, Poroshenko, dan Zelensky. Trump tidak mempermasalahkan hal ini. Amerika telah mengirimkan bantuan senilai 110 miliar dolar dalam 3 tahun terakhir, bukan 350 miliar dolar.
Tidak ada pula bukti untuk tesis absurd tentang pencurian sumber daya ini yang diajukan oleh Trump atau Carlson yang mengklaim Kyiv menjual senjata Amerika kepada kartel Meksiko. Sebelumnya, Trump terlibat dalam kampanye pujian terselubung untuk Rusia dengan menyatakan antara lain bahwa Rusia memiliki mesin perang yang hebat dan kuat yang mengalahkan Hitler dan Napoleon. Apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Seperti yang diamati dengan tepat oleh Bruno Magalhães, mantan pejabat tinggi Portugis dan sekarang menjadi komentator terkemuka, Trump menyuruhkan perubahan rezim di Kyiv sebelum perundingan damai. Terlepas dari manuver retorika apapun yang mungkin kita coba, pernyataan-pernyataan ini tidak dapat dibenarkan. Pernyataan-pernyataan ini hampir 100% sejalan dengan alasan keberadaan Rusia dan bertentangan dengan kepentingan Ukraina dan Eropa. Menurut pendapat banyak orang Amerika, pernyataan-pernyataan ini juga bertentangan dengan kepentingan AS. Dengan menambahkan informasi yang diselundupkan oleh Financial Times bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk menarik pasukan Amerika dari negara-negara Baltik untuk menenangkan Rusia, atau klaim Rubio bahwa Eropa harus mencabut sanksi jika Amerika melakukannya, kita sampai pada refleksi yang sangat jelas. Retorika pra-pemilu Trump bukan sekedar permainan kampanye. Keinginan untuk mengakhiri perang yang secara efektif menguntungkan korbannya dan memastikan kompensasi bagi agresor tidak dapat dipertahankan dalam konfigurasi geopolitik apapun dari perspektif Eropa dan Ukraina. Washington yang selalu berbicara dengan nilai-nilai bersama seperti kebebasan berbicara, kebebasan individu, dan menghormati perjanjian internasional, akhir-akhir ini tidak jauh berbeda dengan China yang ingin melanggar hak yang sama di Taiwan. Hal ini tentu saja membayangi semua jaminan keamanan dan jaminan aliansi yang sangat ditekankan Amerika di setiap kesempatan, terutama di dalam NATO, tetapi juga di Asia Timur. Washington secara lisan mencoba menenangkan sekutu, tetapi fakta mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Kredibilitas Amerika saat ini lebih rendah dari sebelumnya. Tentu saja, Amerika sebagai negara adidaya akan berhasil di segala bidang, terlepas dari kebijakan yang dipilih oleh otoritasnya, kecuali jika perang saudara pecah. Eropa dan Ukraina adalah pusat dari berbagai peristiwa saat ini, dan tanpa mereka tidak ada kesepakatan Rusia-Amerika yang akan mengikat. Secara positif, mengingat perkembangan yang mengejutkan ini, Kyiv tetap teguh. Zelensky mengatakan bahwa meskipun Rusia dan AS tengah mempersiapkan ultimatum untuk Ukraina, sebagaimana Ukraina tidak menerima ultimatum apapun pada tahun 2022, Ukraina juga tidak akan menerimanya sekarang. Ukraina yang tidak ikut serta dalam perundingan tidak akan menerima hasilnya. Perundingan tentang Ukraina tanpa Ukraina adalah sia-sia. Kami tidak akan menyetujui apapun tanpa jaminan keamanan. Ini adalah kata-kata Presiden Ukraina. Kami akan bertahan, tulis Kepala Intelijen Ukraina, Kirilo Budanov. Ini adalah pesan kuat yang memberi harapan bahwa Ukraina percaya pada kemampuan mereka dan kemungkinan mempertahankan perang tanpa bantuan Amerika, tetapi dengan dukungan Eropa. Orang dapat berasumsi bahwa jika posisi Kyiv begitu dramatis sehingga tidak menawarkan harapan, Kyiv tidak akan terlibat dalam gertakan seperti itu pada masalah yang sangat kritis. Pada saat yang sama, Zelensky melihat ke arah Eropa dan memperingatkan, jika AS menarik diri dari NATO, Eropa akan diduduki oleh Rusia. Dengan hanya 50 brigade melawan lebih dari 200 brigade Rusia, risikonya 100%. Angka-angka ini tentu saja dapat diperdebatkan, tetapi pesannya jelas, Anda harus membantu kami, atau mereka akan mendatangi Anda. Jadi, apa yang harus dilakukan Eropa? Jawabannya sederhana, ambil posisi kepemimpinan dan jadilah pendukung utama Ukraina dalam perang melawan Federasi Rusia. Hadirkan kemampuan dan sumber daya nyata, tunjukkan bahwa kesepakatan apapun tanpa Eropa dan Ukraina tidak akan berhasil. Selain itu, ikuti jalan yang disebutkan oleh Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski di Munich. Tunjukkan bahwa Eropa dan Ukraina dapat bertahan lebih lama dari Rusia.
Sikorski berpendapat bahwa Eropa harus memperlakukan invasi Rusia sebagai perang kolonial yang biasanya berlangsung selama 1 dekade. Oleh karena itu, Eropa harus menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi konfrontasi bahkan selama 10 tahun, dan bahwa kita tidak akan menjadi yang pertama menyerah, karena secara kolektif, Rusia adalah kurcaci ekonomi di samping Eropa, entitas yang 10 kali lebih kecil. Tentu saja, omongan tidak akan menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya usulan untuk mengalokasikan 700 miliar euro merupakan langkah ke arah yang benar. Namun, ini seharusnya bukan jumlah untuk persenjataan Uni Eropa sendiri, melainkan paket di luar pengeluaran tersebut yang akan membantu Ukraina selama 24 bulan ke depan. Dalam episode sebelumnya, kami mencatat bahwa Eropa menghabiskan kurang dari 0,3% dari PDB-nya untuk bantuan Ukraina selama 3 tahun. 700 miliar dalam 24 bulan akan setara dengan sekitar 2% dari PDB selama periode ini. Dana ini harus digunakan untuk mempercepat kompleks militer Eropa ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua dan ditransfer ke Ukraina dalam kerangka pinjam sewa Eropa. Pada saat yang sama, negara-negara pendukung harus mencari pengaturan yang seimbang dengan Ukraina yang akan membiayai persenjataan kembali dan rekonstruksi dari keuntungan ekstraksi sumber daya di masa mendatang, tetapi dalam kondisi yang tidak merendahkan Ukraina. Di mana menemukan dana ini? Eropa cukup kaya untuk melakukan ini tanpa bantuan, meskipun bantuan semacam itu tersedia. Pertama, pengembaraan dengan aset Rusia yang dibekukan di rekening Eropa harus diakhiri. Kita tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa 250 miliar euro tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan Amerika dengan Rusia yang dengan senang hati akan ditransfer oleh Amerika sebagai imbalan atas kontrak yang menguntungkan dengan Moskow. Kedua, 93 miliar euro dari paket COVID masih belum digunakan. Dengan demikian, dalam waktu singkat sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membantu Kiev selama beberapa bulan ke depan siap digunakan. Beberapa gejala positif perubahan sudah terlihat. Rheinmetall, Jerman, dilaporkan telah mencapai kapasitas produksi 700.000 peluru kaliber 155 mm per tahun. Menurut Jaroslaw Wolski, seluruh Eropa saat ini memproduksi 1,4 juta unit amunisi tersebut. Tank, artileri, kendaraan lapis baja, dan bahkan pesawat terbang pun akan menyusul. Haruskah tentara Eropa menyetujui hal ini? Tidak, setidaknya tidak dalam format yang diusulkan saat ini. Dan sebelum sebagian dari Anda marah, dengarkan argumen dan alternatif ini. Pertama, kita tidak tahu tujuan pasukan Eropa di Ukraina. Apakah kita hanya mempertimbangkan skenario perdamaian? Apakah mereka akan bertempur bersama Ukraina atau hanya berdiri jauh di belakang dan melatih rekrutan? Secara keseluruhan, terdapat ambiguitas yang signifikan dalam diskusi ini, bahkan di antara para pembuat keputusan. Mari kita pertimbangkan dua skenario, perdamaian dan kelanjutan perang. Selama masa damai, jika tentara-tentara ini berada di dekat garis depan, mereka akan menjadi sasaran yang mudah untuk mengganggu stabilitas Rusia. Peluru nyasar dapat membunuh tentara pertama, lalu tentara kedua. Mungkin peluru artileri dapat mengenai beberapa orang. Moskow akan menuduh Ukraina melakukan sabotase. Masyarakat Eropa akan mulai goyah dan berpaling. Di sisi lain, jumlah tentara akan sangat sedikit. 30.000 sedang dipertimbangkan, sehingga keterlibatan mereka tidak akan mengubah apapun dan bahkan membebani Kiev, karena Rusia dapat dengan mudah memanipulasi situasi di bawah ambang batas perang. Masalah ini menjadi lebih sulit jika perang berlanjut. Memasuki konfrontasi langsung akan membawa Eropa lebih dekat ke bentrokan dengan Rusia tanpa perlindungan NATO. Sementara beroperasi di belakang akan lebih merupakan kegiatan promosi daripada bantuan nyata. Menariknya, perspektif ini dianut oleh salah satu jurnalis Ukraina yang paling banyak dibaca, Ilya Ponomarenko, yang menulis, terus terang semua pertimbangan tentang pengerahan pasukan asing ke Ukraina tampaknya tidak ada gunanya. Rusia tidak akan pernah menerima misi penjaga perdamaian Eropa di sepanjang garis depan, karena Rusia membutuhkan perang ini untuk terus berlanjut. Eropa tidak akan pernah mengerahkan cukup pasukan untuk menutupi seluruh garis depan dan perbatasan dengan Rusia dan Belarus.
Dan dengan segala hormat, perusahaan Inggris yang ditempatkan di Rivne tidak akan banyak memberikan dampak praktis pada perang. Oleh karena itu, daripada membawa kemampuan ke medan di mana Eropa paling lemah dan Ukraina paling kuat angkatan daratnya, Eropa harus membawa agensinya ke medan di mana ia paling kuat dan Ukraina paling lemah angkatan udara dan pertahanan anti pesawatnya. Negara-negara benua lama harus sepenuhnya membebaskan Ukraina dari keharusan mempertahankan kota-kotanya dari terorisme roket yang dilanjutkan oleh Kremlin, melindungi kota-kota, pembangkit listrik, dan rumah sakit. Menembak jatuh Shahid dan Kaliber akan memberi angkatan udara dan pertahanan anti pesawat Ukraina kesempatan untuk fokus secara eksklusif pada garis depan. F-16, Typhoon, dan Rafale Eropa akan terbang jauh di pedalaman, tidak secara langsung menyerang penerbangan Rusia, sementara secara bersamaan melakukan pekerjaan penting di belakang. Kemudian, pertama, Eropa akan membawa kemampuan nyata yang secara nyata meringankan beban rakyat Ukraina. Kedua, mereka akan beroperasi di belakang tanpa kontak dengan Rusia. Ketiga, hal ini akan menguji kesiapan penerbangan Eropa. Memang, skenario seperti itu kemungkinan akan menyoroti semua kekacauan komponen udara Eropa yang disembunyikan dengan hati-hati selama masa damai. Namun memahami masalah-masalah ini selama bantuan sekutu di wilayah Ukraina jauh lebih baik daripada selama ujian akhir di wilayah sendiri. Saat ini, Eropa memiliki ratusan jet tempur modern yang terbanyak adalah F-16, Eurofighter, Typhoon, dan Rafale Prancis. The Times sedikit menyinggung topik ini dengan menyatakan bahwa Typhoon Inggris dapat berpatroli di langit Ukraina. Keterlibatan langsung Eropa akan sekaligus berfungsi sebagai pengujian dan audit angkatan bersenjata mereka yang menguntungkan baik mereka sendiri maupun Ukraina. Kedaftar yang ada mengalokasikan dana besar untuk membantu Ukraina memobilisasi industri pertahanan, melibatkan penerbangan Eropa dan pertahanan anti pesawat. Seseorang juga dapat menyertakan menutup celah sanksi secara maksimal. Eropa terus mengekspor ke Rusia melalui negara ketiga, secara agresif melawan operasi armada bayangan Rusia, khususnya di cekungan Laut Baltik, mempercepat prosedur keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, di mana Brussels dapat memanfaatkan senjata rahasia keduanya, birokrasi. Meskipun keanggotaan Uni Eropa tidak melindungi Ukraina dari Rusia dengan cara apapun, ini merupakan skenario yang diinginkan oleh kedua belah pihak karena akan menandakan stabilitas internal negara tersebut. Oleh karena itu, auditor Eropa harus didelegasikan ke setiap kantor penting Ukraina untuk mengekang korupsi dan penggelapan dan memastikan peningkatan fungsi negara. Sejumlah pihak yakin semua warga Ukraina akan menyambut baik informasi ini. Setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan Moskow, negara tersebut tidak akan menjadi demokrasi yang sempurna dalam semalam. Jika ingin mencapai evolusi ini dengan cepat, negara tersebut harus dibantu. Pada akhirnya, akan dimiliki kesepakatan di mana Ukraina akan menerima dukungan dalam skala yang tidak dapat diharapkannya dalam waktu 3 tahun. Dan pada saat yang sama, kesepakatan untuk Eropa cukup sehat dan tidak memberatkan untuk dapat dilaksanakan dengan kemauan politik yang tepat. Meskipun kondisinya biasa-biasa saja, Uni Eropa dan secara umum memiliki sumber daya untuk mengubah realitas Ukraina. Uni Eropa mampu, meskipun tidak segera, memberikan kemampuan yang secara bertahap akan memperbaiki posisi Kiev. Satu-satunya hal yang tidak dapat dilakukannya adalah menyediakan kekuatan manusia. Ini berpotensi menjadi masalah paling signifikan dalam keseluruhan situasi. Itulah sebabnya mantan kepala AFU, Valery Zaluzhny, mengatakan bahwa ukuran Ukraina di masa depan bergantung pada berapa banyak orang yang bersedia mempertahankannya. Semua tanda di langit dan di bumi menunjukkan bahwa tatanan global sedang berubah secara dramatis. Bagi Eropa, ini adalah masalah yang sangat penting. Melihat kekacauan beberapa hari terakhir, kita tidak dapat mengesampingkan skenario upaya Amerika untuk membalikkan aliansi.
Kellogg secara eksplisit menyampaikan di Munich bahwa Amerika akan menuntut Rusia untuk memutuskan aliansinya dengan China, Iran, dan Korea Utara. Saat ini, spekulasi semacam itu hanyalah khayalan belaka. Tetapi jika Washington tertarik pada apa yang disebut langkah Kissinger terbalik, konsekuensinya bagi Eropa dan Ukraina bisa jadi sama sekali tidak dapat diprediksi. Perlu juga dicatat sebuah pertemuan yang berlangsung di tengah-tengah diskusi di Riyadh. Ini merujuk pada pertemuan antara Volodymyr Zelensky dan Recep Tayyip Erdogan di Ankara. Tampaknya Turki yang khawatir dengan perubahan haluan pro-Rusia Amerika berusaha mengingatkan semua orang tentang peran krusialnya di cekungan Laut Hitam. Turki tidak tertarik dengan kembalinya Rusia ke posisi berkuasa atau mengambil alih sebagian besar garis pantai Ukraina, dan mereka dengan jelas mengomunikasikan hal ini dengan mengakui integritas teritorial Ukraina sepenuhnya. Turki dapat menjadi mitra penting dalam kampanye Eropa untuk mendukung Ukraina, misalnya dengan mengirimkan kemampuan dan peralatan ke Ukraina, mengingat rendahnya, setidaknya pada awalnya, kapasitas industri Eropa. Harapan Rusia tidak berubah selama lebih dari 3 tahun. Rusia menginginkan Ukraina yang tunduk, menginginkan pasukan Amerika ditarik keluar melewati Oder dari negara-negara NATO yang bergabung dengan fakta tersebut setelah tahun 1999. Mereka menginginkan pengaturan perdagangan yang menjamin kelangsungan hidup dan pembangunan ekonomi Rusia. Bahkan jika Rusia menghentikan sementara tindakan di Ukraina, tujuan ini tidak akan berubah. Terutama karena banyak yang menunjukkan bahwa Trump bersedia berkorban banyak hanya untuk mengakhiri perang dan menampilkan dirinya kepada dunia sebagai mediator yang hebat. Dan dalam prosesnya, mengeksploitasi posisi Ukraina yang sulit dengan memaksa mereka ke dalam pengaturan kolonial dan menjalin hubungan dekat dengan sektor ekstraksi Rusia. Jika Eropa tidak bangkit dalam situasi seperti ini, maka ia tidak akan pernah bangkit. Dalam episode sebelum ini diusulkan aliansi negara-negara Eropa yang paling terancam oleh imperialisme Rusia yang untuk sementara diberi nama Intermarium 2.0. Dari sudut pandang mereka, ini adalah masalah yang paling penting. Namun ini tidak berarti seluruh Eropa tidak boleh bertindak bersama. Waktunya telah tiba. Dengan mobilisasi yang tepat, negara ini mempunyai peluang untuk bangkit kembali dari dasar keterpurukannya dan, tanpa hanya melihat pada catatan ekonomi, akhirnya mengambil alih kepemimpinan di benuanya sendiri. Terakhir, mengingat peristiwa yang berubah dengan cepat, mari kita periksa apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir sebelum video ini dirilis. Washington menentang pelabelan Rusia sebagai agresor dalam pernyataan G7 terkait invasi tersebut. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson mengakui bahwa majelis tidak berminat untuk bantuan tahap berikutnya bagi Ukraina. Ada juga sinyal yang beragam terkait pembekuan penjualan senjata ke Ukraina. Amerika juga akan mengajukan tawaran sumber daya yang dikoreksi untuk Ukraina yang akan dibahas pada pertemuan Zelensky dengan Kate Kellogg. Mengenai pertemuan itu sendiri, Zelensky menyatakan bahwa hal itu mengembalikan harapan. Meskipun di sisi lain, Amerika membatalkan konferensi pers yang akan menyusul. Reuters melaporkan putaran lain pembicaraan AS-Rusia, kali ini rahasia, yang akan terjadi melalui saluran Swiss. Para diplomat tinggi Amerika termasuk Michael Waltz terlibat dalam kampanye untuk menjelaskan dan menyaring kata-kata Donald Trump. Kepada intelijen Ukraina, K. Budanov condong ke pendapat tentang kemungkinan gencatan senjata pada tahun 2025. Berapa lama itu akan berlangsung, seberapa efektif itu, adalah masalah lain. Namun saya pikir itu akan terjadi. Di sisi lain, kita harus ingat bahwa perkiraan Kirilo Budanov memiliki efektivitas yang bervariasi. Banyak pernyataan menarik juga dibuat oleh politisi Eropa. Macron dilaporkan mengatakan dia tidak berencana untuk mengirim unit tempur ke Ukraina. Hanya pasukan penjaga perdamaian yang hanya memperkuat argumen yang disajikan dalam episode ini.
Ironisnya, Macron dalam sesi tanya-jawab menyatakan penyesalan, mengatakan bahwa negara-negara sayap timur memperingatkannya tentang Rusia pada tahun 2017 dan benar. Yang lebih penting, Macron secara terbuka mendukung gagasan rencana bantuan Eropa yang besar yang dimodelkan berdasarkan paket COVID, ide yang telah kita bahas sebelumnya. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk secara terbuka menyerukan penyitaan aset keuangan Rusia yang ada di rekening Belgia untuk membantu Kiev. Selain itu, duo Macron-Starmer akan terbang ke Washington minggu depan untuk berbicara dengan Trump. Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Polandia Sikorski akan bertemu dengan Marco Rubio di AS. Informasi yang belum dikonfirmasi beredar di internet yang menunjukkan bahwa penarikan tentara Amerika dari sisi timur NATO mungkin menjadi pertimbangan dalam negosiasi AS-Rusia. Bahkan, Financial Times melaporkan hal ini, mengutip sumber-sumber Rumania. Orang Amerika secara lisan meyakinkan bahwa aliansi dengan Eropa akan terus berlanjut, tetapi jelas bahwa kredibilitas Amerika saat ini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun.